Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama yang menjelaskan tentang pengangguran terbuka. Nah, yuk kita bahas apa aja sih yang perlu kita ketahui dari pengangguran terbuka ini. Pengangguran terbuka. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Pasti teman-teman mikirnya, apa sih yang terbuka gitu loh. Nah, ada 5 poin yang harus kita pahami sebagai poin-poin induk yang harus kita kuasai. Pertama adalah pengertian. Nah, pengertian pada suatu masalah, suatu kejadian, pasti kita pengen tahu dong kenapa, apa sih, apa artinya, apa sih yang dimaksud dengan ini gitu loh. Ini adalah poin pokok yang harus kita pahami untuk bisa melangkah tingkat yang selanjutnya. Untuk yang nomor 2, ada penyebab terjadinya. Apa sih penyebab terjadinya dari kejadian ini gitu loh. Pasti dong, kata orang nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap, nggak ada pemicunya. Nah, yang ketiga ada faktor pendukung. Walaupun udah ada penyebab, pasti ada dong yang lebih mendongkrak, yang lebih mempush sesuatu bisa lebih ke depan, bisa lebih terjadi suatu masalah. Yang keempat adalah contoh. Ada contoh-contoh yang di masyarakat konkret kita lihat, memang kita rasakan benar adanya pengangguran terbuka tersebut, dan juga sebagai makhluk sosial yang baik, pasti dong kita menginginkan jalan keluar atau solusi, cara mengatasi dari masalah ini. Nah, inilah 5 poin yang akan kita bahas dalam presentasi singkat ini. Yang pertama adalah pengertian. Artinya, pengertiannya sih gampang, nggak usah ribet-ribet yang textbook banget. Cuma ada 2 keyword teman-teman semua. Yang pertama, tidak memiliki pekerjaan, dan yang kedua, tidak mau bekerja. Nah, inilah pengertian untuk si pengangguran terbuka ini tadi. Jadi bisa kita elaborasi untuk dari pengertian pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sedang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau bekerja. Nah, semoga kita tidak nanti ke depannya ketika kita sudah memasuki angkatan kerja yang sah, kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, kita lanjut. Kita udah tahu nih apa keyword dalam pengertiannya, artinya, gambaran besarnya. Apa sih penyebab terjadinya? Penyebab terjadinya ada 2, teman-teman. Lapangan kerja yang tidak tersedia dan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan, dan yang kedua memang sedang tidak mau bekerja. Nah, lapangan kerja yang tidak tersedia ini disebabkan mungkin memang kebutuhan dari jurusan. Biasanya dari jurusan nih teman-teman. Hanya dari jurusan tertentu memang hanya dibutuhkan sedikit sekali tenaga kerja yang memiliki jurusan tersebut. Oleh karena itu, banyak jurusan-jurusan yang memiliki jurusan sama akan tidak memiliki pekerjaan. Contohnya aja, misalnya apa ya, teknik, mungkin kalau teknik banyak ya, kayak seni, lebih ke seni sih, kayak seni rupa murni, itu kebutuhannya di masyarakat sangat rendah. Nah, sedangkan yang punya jurusan itu sangat banyak di kalangan masyarakat. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka loh, teman-teman. Akan terjadi pengangguran di masyarakat. Pengangguran terbuka yang akan menyebabkan banyaknya lulusan seni rupa murni tidak memiliki pekerjaan. Nah, untuk yang kedua, sedang tidak mau bekerja. Apakah itu memang luas? Apakah dia sudah memiliki income lain, pasif income dari hartanya? Kita juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Oke, lanjut. Faktor-faktor pendukung. Untuk faktor pendukung ada 3. Yang pertama, latar belakang pendidikan, tekanan mental, dan juga sakit menahun. Latar belakang pendidikan. Kenapa sih latar belakang pendidikan? Latar belakang pendidikan yang seperti yang kita tahu tadi, dia akan mendukung seseorang menjadi pengangguran terbuka. Kenapa sih? Contohnya, mohon maaf, mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang hanya memiliki latar belakang SMP atau SD ataupun SMA, itu sekarang sudah kesulitan untuk mencari kerja karena kita sekarang di era revolusi industri lebih mementingkan otak dibandingkan otot. Nah, akan banyak pekerjaan-pekerjaan kasar yang tergantikan oleh mesin yang akan membuat ini akan ada pengangguran terbuka dan juga nanti akan berhubungan dengan pengangguran struktural. Nah, ini sebenarnya peluang kita harus mempersiapkan sejak sekarang apa sih pendidikan
jurusan yang akan kita tempuh nantinya di masa kuliah. Nah, kita kan dekat lagi nih teman-teman untuk memilih jurusan. Nah, itu memang harus dipikirkan matang-matang. Yang selanjutnya ada tekanan mental. Mungkin tadi dia sudah memang latar belakang pendidikannya tidak sesuai. Nah, dia sudah berusaha, dia sudah ingin mencoba, sudah ingin melakukan suatu perubahan, suatu pergerakan dalam dirinya untuk mencari pekerjaan. Nah, tapi memang pada dasarnya dia nggak ketemu, nah dia mendapatkan dorongan, mendapatkan tekanan yang tidak bernilai negatif. Membernilai positif nih teman-teman dorongannya, berupa cacian ataupun makian dari sanak famili, tetangga. Ah, gimana sih? Contohnya nih ya, ah gimana sih lo belum juga dapat kerja gitu kan. Nah, ini akan menjadikan suatu ada tekanan mental, tekanan batin, akan menjadi suatu kontradiksi dalam hatinya yang akan menjadi dia putus asa, tidak ada semangat lagi. Untuk yang terakhir, sakit menahun. Kenapa sih sakit menahun bisa aku golongin ke sini? Karena ketika seseorang sakit menahun, pasti dong dia tidak punya usaha, tidak punya daya. Ya, dia udah susah untuk ngurus hidupnya, udah susah untuk mengurus kesehatannya. Contohnya apa sih? Nah, kita juga lihat nih di antara saudara-saudara kita yang di umur masih produktif, umur-umur 20-an, umur-umur ya, umur-umur yang sah aturan ya, masih bisa bekerja tapi tidak bekerja karena ada sakit menahun. Contohnya aja ginjal, dia harus cuci darah, dia harus kontrol. Nah, ini akan membuat dia menjadi seseorang yang menjadi pengangguran terbuka. Apa aja sih contohnya? Ada dua yang saya maksudkan di sini. Yang pertama adalah fresh graduate dan juga orang pemalas. Nah, gimana sih maksudnya? Fresh graduate bermaksud adalah orang yang baru tamat. Dia belum punya skill, dia belum punya pengalaman kerja. Jadi, ketika dia melamar ke suatu salary, orang yang sedang OR, open recruitment, dia tidak punya lampiran. Dia punya bukti dia sudah bekerja itu dia tidak punya. Nah, ini akan menjadikan dia fresh graduate yang pengangguran terbuka. Karena ketika dia lulus, ketika dia wisuda, dia sudah menyandang gelar tertentu, belum tentu suatu suatu perusahaan, suatu company akan menerimanya. Karena kita lihat nih sekarang company itu harus pengalaman 1 tahun, pengalaman harus magang di tempat dia dahulu. Nah, ini akan membuat fresh graduate yang baru tamat akan kesusahan mendapatkan kerja. Nah, dan juga ini sebenarnya dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan apa namanya ya, meningkatkan skill kita dalam berorganisasi. Nah, itu akan menjadi nilai plus dalam kita di dunia kerja nantinya. Dan yang kedua adalah orang pemalas. Orang pemalas memang dia nggak mau kerja, nggak mau berusaha untuk mengubah kehidupannya, mau diapain gitu kan, memang dalam dirinya sendiri dan tidak ada keinginan untuk bekerja, keinginan untuk ingin maju, keinginan untuk berubah, itu memang nggak ada dari orang pemalas ini. Nah, semoga kita dijauhi dari sifat-sifat yang seperti ini. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.